proses termodinamika. Perkenalkan, ini Nama saya Nuria Padina. nama saya Sista Fitriana Madeni. Nama saya Alfiana Rahayu. Nama saya Amar Faiz Baruduri. Nama saya Rizky Putri Ramadhani. Nama saya Zahra Aulia Rahma. Artian termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas atau kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi antara panas dan usaha ini atau dikenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Usaha dalam termodinamika. Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan posisi piston seluas A akibat gaya tekanan F, seperti yang diketahui, tekanan adalah besar gaya yang bekerja tiap satuan luas P F per A. Oleh karena piston berpindah posisi sebesar delta H, usaha yang dilakukan gas sebesar W sama dengan F delta H sama dengan PA delta H. Hasil kali antara luas penampang dengan ketinggian tak lain adalah volume benda. F sama dengan delta H. Jadi delta H sama dengan AF. Dengan demikian persamaan di atas menjadi sebagai berikut. W sama dengan delta V. Keterangan: W adalah usaha, P tekanan, F gaya, S perpindahan, delta V perubahan volume, V1 volume awal, V2 volume akhir. Jika sistem melakukan usaha pada lingkungan, maka sistem memulai dan bernilai positif. V2 lebih besar dari V1. Namun, jika lingkungan melakukan usaha pada sistem-sistem mampat dan bernilai negatif, V2 lebih kecil dari V1. Di sini saya akan menjelaskan proses termodinamika itu sendiri. Adapun usaha dalam proses termodinamika terbagi menjadi 4. Di antaranya proses isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Untuk proses isobar sendiri adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Delta P-nya bernilai 0 dan rumus usahanya adalah sama dengan tekanan dikali delta V atau delta volume. Lalu yang kedua ada proses isohorik. Proses isohorik sendiri adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap karena tidak mengalami perubahan volume. Maka usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan 0 atau delta volumenya sama dengan 0 dengan rumus usahanya W sama dengan 0. Yang ketiga ada proses isotermal. Proses isotermal sendiri adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap yang mengikuti hukum Boyle dengan delta T-nya bernilai 0 dan rumus usahanya sama dengan N dikali R dikali T dikali N dikali V2 per V1. Lalu yang terakhir ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk atau keluar dari sistem tersebut. Atau delta Q-nya sama dengan 0 dengan rumus usahanya 3/2 dikali N dikali R dikali T1 dikurang T2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Diketahui soalnya adalah 2 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat dipanaskan secara isobarik sampai suhu 77 derajat Celcius. Jika teganannya 3 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, maka usaha yang dilakukan gas adalah, jadi diketahui V1 atau V awal adalah 2 meter kubik dan T1 atau suhu awal adalah 27 derajat Celcius dan kita akan mencari satuan Kelvin. Maka kita jumlahkan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin dan T2 atau
suhu akhir sama dengan 77 derajat Celcius, atau bisa kan kita juga cari satuan Kelvin sama dengan 77 ditambah 273 sama dengan 350 Kelvin. Dan P adalah tekanan. Tekanannya diketahui adalah 3 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Langkah awal kita akan cari V2. Kita memakai hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Diketahui V1 nya adalah 2 dan T1 atau suhu awalnya 300, dan kita akan mencari V2 dan T2 adalah 350. Kita turunkan V2 atau volume akhir adalah, kita akan kali silang 2 dikali 350 dan 300 akan menjadi pembagi sama dengan 350 dikali 2 per 300. Dan di sini sama dengan ada 02 kita coret, jadi sama dengan 7/3 meter kubik. Dan cara yang kedua kita akan menentukan usaha. Kita akan memakai rumus W sama dengan P dikali delta V. Diketahui P adalah 3 dikali 10 pangkat 5 dikali V2 dikurang V1, atau suhu volume akhir dikurang volume awal sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 7/3 dikurang 2. Jadi sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 7/6/3. Jadi di sini kita akan kali silang 2 atau sama dengan 2/1. Di sini kan kita kali silang 7 dikali 1 sama dengan 7, dan 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 7 dikurang 6/3. Jadi sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 1/3. Jadi di sini ada angka yang sama 3, jadi kita coret. Tinggal sisa 10 pangkat 5 dikali 1 sama dengan 10 pangkat 5 joule. Dan kita akan ubah satuannya ke kilojoule. Jadi sama dengan 10 pangkat 2 kilojoule. Jadi kesimpulannya, usaha yang dilakukan gas adalah sebesar 10 pangkat 2 kilojoule. Terima kasih. Contoh soal 2. Gas nitrogen atau N2 dengan massa 280 gram ditekan secara isotermis pada suhu 47 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 0,5 volume awal. Maka kerja luar gas yang dikeluarkan sebesar dengan BM nitrogen 28, IN 0,5 sama dengan negatif 0,69 dan R sama dengan 8,31 Joule per mol dikali Kelvin. Jadi diketahui massa nitrogen sama dengan 280 gram, suhu tetap sama dengan 47 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 320 derajat Kelvin. Volume akhir sama dengan 0,5 dikali volume awal. BM nitrogen sama dengan 28. IN 0,5 sama dengan negatif 0,69. R sama dengan 8,31 Joule per mol dikali Kelvin. Jadi dapat dihitung usaha sama dengan N dikali R dikali T dikali IN dikali volume akhir per volume awal. N sama dengan massa per BM dikali R dikali T dikali IN dikali volume akhir per volume awal. Jika rumusnya sudah selesai, maka kita masukkan nilainya. Jadi 280 per 28 dikali 8,31 dikali 320 dikali IN dikali 0,5 volume awal per volume awal. Jadi 280 dibagi 28 jadi 10 dikali 8,31 dikali 320 dikali IN dikali 0,5.
karena volume V1-nya sama, jadi kita coret. Jadi hasilnya 0,5. Lanjut, 10 dikali 8,31 dikali 320 dikali negatif 0,69, karena IN 0,5 sama dengan negatif 0,69. Jadi hasilnya negatif 18,349 Joule. Jadi besar kerja luar gas bernilai negatif, yang berarti sistem menerima kerja luar. Baik, kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Kesimpulan dari materi usaha termodinamika yaitu sangat dipengaruhi oleh tekanan, perubahan posisi, dan perubahan volume. Usaha termodinamika juga selalu berhubungan dengan lingkungan dan sistem yang bergantung pada proses-proses dalam termodinamika yang diantaranya proses isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Aliran kalor atau kerja usaha yang dialami oleh suatu sistem dapat menyebabkan sistem tersebut memperoleh atau kehilangan energi. Tetapi, secara keseluruhan, energi itu tidak ada yang hilang. Energi tersebut hanya mengalami perubahan. Sekian, terima kasih.